Pemirsa, viral di media sosial, seorang ketua RT di Setu, Tangerang Selatan, Banten membubarkan kegiatan ibadah mahasiswa. Sejumlah mahasiswa bahkan luka-luka akibat dikeroyok warga. Kericuan terjadi di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu malam. Warga beramai-ramai menggeruduk sebuah rumah indekos yang berisi sejumlah mahasiswa. Bahkan warga mengeroyok sejumlah mahasiswa. Pak RT ngomong, dia langsung keluar. Siapa ya? Pak RT namanya siapa? Lu gak ngargain gue jadi RT. Para mahasiswa mengaku didatangi warga saat tengah menggelar ibadah. Ketua RT melarang kegiatan tersebut dan meminta mahasiswa untuk bubar dengan kata kasar. Sejumlah mahasiswa bahkan luka-luka karena mendapat kekerasan dari warga. Untuk peristiwa ini, polisi menggelar mediasi. Polisi membenarkan adanya pengeroyokan yang dialami para mahasiswa. Konflik ini dipicu ketua RT yang meminta mahasiswa yang tengah melakukan kegiatan doa rosario untuk bubar karena sudah malam. Ada rekan-rekan umat Kristiani yang sedang mengadakan doa rosario ya. Akhirnya sudah diingatkan sama tokoh sekitar sama RT untuk bubar gitu ya, karena sudah malam gitu. Ternyata belum bubar juga. Akhirnya timbul tuh sedikit kegaduhan sehingga ada keributan ya. Keributan direlai sama warga, yang merelainya tersebut ya kena pukul karena orang banyak gitu ya. Lebih dari satu orang diamankan dalam peristiwa ini. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Metro Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kembali bersama kami di Indonesia, pemirsa. 4 kecamatan masih terendam banjir bandang di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Satu warga ditemukan meninggal dunia di area persawahan setelah 2 hari dinyatakan hilang. Upaya evakuasi warga saat banjir bandang di Wajo, Sulawesi Selatan terekam video amatir. Warga lainnya pun histeris karena salah satu warga terjebak derasnya arus banjir bercampur lumpur. Teriakan warga semakin pecah mengetahui korban hanyut dan tak mampu diselamatkan warga lainnya. Naas, korban ditemukan tewas di area persawahan pada Senin sore. Banjir bandang di Wajo terjadi sejak Jumat lalu. 24 desa di 6 kecamatan sempat terendam banjir dan kini menyisakan 4 kecamatan. Ribuan rumah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 2 meter. Alhamdulillah di hari kedua air mulai surut, bahkan sudah berangsur-angsur hilang, namun menyisakan lumpur yang dibawa serta ketika banjir yang terjadi di hari Jumat tanggal 3 Mei kemarin. Korban jiwa 1 orang tenggelam di rumah-rumah persawahan, kebetulan berada di persawahan terjadi banjir, ditemukan 2 hari kemudian. 3.954 kepala keluarga atau 12.931 jiwa terdampak akibat banjir ini. Sebagian besar warga terdampak berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Pitung Panua. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menyapu bersih puluhan rumah warga. Selain menyebabkan kehilangan tempat tinggal, bencana ini ikut menyisakan trauma mendalam bagi korban. Tumpukan material lumpur dan bongkahan kayu yang terbawa banjir bandang masih menutupi puluhan rumah warga di Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Haryati, salah satu korban banjir bandang, menceritakan bagaimana dirinya dan bayinya yang berusia 13 bulan berhasil selamat dari maut pada Jumat dini hari lalu. Saat berusaha menyelamatkan diri, ibu berusia 35 tahun ini sempat terkena sengatan kabel listrik.
Malam hari anakku yang membangunkan kami dan di situ baru segini air kita masih mondar-mandir dalam rumah. Setelah itu kita ke strum listrik sudah sampai di sini. Langsung kita naik di atas rumah. Sudah kubawa anak aku yang satu, langsung kutanya bapaknya sudah pergi rumah sepotong. Jadi itu saya turun kembali baru bapaknya lewat jendela. Baru kasih ini baru yang anak pertama aku kasih keluar lagi baru naik lagi di atas sana ambil anak aku yang satu baru keluar semua lari sudah sampai di sini. Kini Hartati hanya bisa pasrah sembari meratapi rumahnya yang hanyut tersapu banjir bandang. Untuk berteduh, Haryati bersama bayi dan suaminya pun mendirikan tenda di bekas bangunan rumahnya. Pangdam Hasanuddin Makassar Majen TNI Bobi Rinal Makmun mengunjungi para korban sambil menyalurkan bantuan dan mendata kebutuhan lainnya. Yang pertama kan kita pengen melihat kondisi dulu kan. Kemudian ini akan dilaporkan kondisi seperti ini, ya situasi seperti apa. Kemudian yang terpenting dari itu ya kita mendata warga, memberikan bantuan logistik. Berdasarkan data Posko BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, ada 135 rumah warga yang hanyut tersapu banjir. Sementara sebanyak 14 orang meninggal dunia akibat banjir bandang ini. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sejumlah tokoh hadir pada talk show bertajuk Evolusi Hak Pekerja di Era Digitalisasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibus Law. Diskusi yang digelar Forum Diskusi Muda ini untuk menjembatani suara buruh dengan para pengusaha, serta mencari solusi dan keadilan bagi para pekerja di Indonesia. Nah, harapannya ini kita bisa bisa ada perubahan ya terkait dengan kebijakan maupun juga terkait dengan apa yang menjadi keinginan dari buruh itu tersendiri gitu. Kita bisa menjadi penjembatani untuk apa yang diinginkan buruh dan apa yang ada di pemerintah dan pengusaha. Undang-undang yang ada sekarang Omnibus Law itulah yang terbagus saat ini. Jika masih ada kekurangan, jika masih ada harus perbaikan, tentu itu harus kita bicarakan bersama. Siapa yang merasa tidak puas, boleh mengajukan ketidakpuasannya. Diskusi, bukan demo. Sementara pemuda Perindo berharap Undang-Undang Omnibus Law dapat direvisi untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi masa depan pemuda Indonesia. Kita prinsipnya adalah kesejahteraan untuk Indonesia, tapi ukuran takarannya ini yang kita protes gitu kan. Sebagai pemuda ngeliat kok lebih besar orang yang menerima pajak gajinya naik dibanding yang membayar pajak. Itu sangat tidak logis kalau dan rasional. Kami berharap betul Omnibus Law ini yang karena sangat menyengsarakan untuk bisa direvisi dan kalau bisa klaster bagian ketenagakerjaan untuk dicabut. Dan tidak cuma Omnibus Law saja, kami juga menolak yang namanya upah murah. Dan kami juga menolak namanya sistem outsourcing. Mensejahterakan pekerja menjadi tujuan perlunya merevisi Undang-Undang Omnibus Law. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rama Romadona, iNews melaporkan.